Sobahul khair. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar kembali dan bermain bersama di pelajaran Bahasa Arab. Bersama tentunya masih dengan Bunda Nurul. Nah, hari ini kita akan mempelajari di pelajaran pertama pada kelas 2, teman-teman. Ada apa ya di kelas 2 itu? Di kelas 2 ada bab tentang kata tunjuk. Ya, betul. Ada kata tunjuk. Kata tunjuk dalam bahasa Arab kita artikan dengan isim isyarah. Nah, kata tunjuk yang pertama yaitu ini. Kalau dalam bahasa Inggris, kita menyebutnya dengan this. Tetapi dalam bahasa Arab, tidak hanya satu kata yang berarti ini. Nah, ada hadza dan hadhihi. Yuk sama-sama kita ucapkan hadza. Ya, betul. Hadhihi. Nah, dua kata ini mempunyai arti ini. Hadza, hadhihi. Mempunyai arti ini. Hadza nusa. Ini nusa. Jika kita bilang hadhihi Rara. Nah, tetap ini Rara. Yang membedakan adalah haza ditunjukkan untuk kata yang berjenis laki-laki atau muzakkar. Dan hadhihi ditunjukkan untuk kata yang berjenis perempuan. Hazihi. Bagaimana kita bisa tahu dia perempuan? Nah, kata benda itu diakhiri dengan tak marbutoh atau tak bulat. Entah itu dia menyambung dengan huruf sebelumnya, seperti ini, atau juga dia sendiri, taknya bulat, berdiri sendiri, seperti yang di sampingnya tak. Pokoknya tak marbutoh yang ada di akhir kata. Selanjutnya, contoh kata yang berjenis perempuan. Ada kosakata sa'atun dan mistorotun. Sa'atun dan mistorotun adalah contoh kata yang berjenis perempuan. Kenapa? Karena di akhir sa'atun ada tak marbutoh. Mistorotun juga kata yang berjenis perempuan karena diakhiri dengan tak marbutoh atau tak yang bulat di akhirnya. Ciri-ciri kata yang berjenis laki-laki. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya tentunya yang tidak ada tak marbutohnya pada akhir katanya. Jadi jika teman-teman melihat atau menemukan kata benda yang tidak ada akhirnya tak bulat atau tak marbutoh, kita bisa identifikasikan bahwa kata benda itu adalah kata yang berjenis laki-laki. Contohnya, ada kitabun. Apakah ada tak bulat di belakangnya? Tidak ada. Untuk itu, kita sebut kitabun adalah kata yang berjenis laki-laki. Kursiyun. Apakah ada tak marbutoh di belakangnya? Tidak ada. Untuk itu, kita juga sebut bahwa kursiyun kata benda yang berjenis laki-laki. Nah, kitabun, karena kitabun tidak ada tak bulatnya,
di belakangnya, maka dia ketika kita tunjuk harus menggunakan kata tunjuk haza. Karena haza juga untuk yang kata benda laki-laki. Kata tunjuk untuk laki-laki. Haza kitabun. Tidak diperkenankan jika hazihi kitabun. Nah, harus sama-sama untuk yang laki-laki. Jika kita mau bertanya, kita sekarang belajar untuk bertanya. Apa ini? Nah, bagaimana caranya? Mahaza. Ya, mahaza. Ma artinya apa? Haza artinya ini. Jadi jika digabung, mahaza. Kita menjawab dari awalnya. Tidak boleh langsung menjawab kitabun. Nah, kita jawab dari kata tunjuknya ya teman-teman. Haza kitabun. Jika contoh lain, Bunda menunjukkan kata lain. Misalnya Bunda bilang kursiun. Mahaza. Kita jawab haza kursiyun. Selain itu, tapi jika yang mau kita tunjuk adalah perempuan bendanya, maka kita sudah siap-siap nih untuk bertanya dengan mahazihi. Bukan mahaza lagi ya, tetapi mahazihi. Apa ini? Tetap artinya apa ini? Hazihi sa'atun. Karena ada ta marbutoh di belakangnya, kita gunakan kata tunjuk hazihi. Hazihi sa'atun. Ini jam. Sampai sini, insya Allah mudah dipahami ya. Untuk haza, kita gunakan ketika kata bendanya berjenis laki-laki. Dan hazihi kita gunakan jika kata bendanya berjenis perempuan. Untuk bertanya, kita gunakan diawali dengan ma. Karena ma adalah kata tanya. Ma, apa? Haza, ini. Ma haza, apa ini? Atau ma hazihi, apa ini? Selanjutnya kita masuk ke dalam kosakata. Kosakata yang pertama, kitabun. Sama-sama, kitabun. Jika kita mau bilang ini kitabun, betul, ini buku. Bagaimana kita bilangnya? Kita gunakan haza atau hazihi, teman-teman. Iya, kita gunakan haza. Haza kitabun. Kenapa? Karena kitabun adalah laki-laki, di belakangnya tidak ada ta marbutoh. Selanjutnya, kosakata yang kedua. Kosakata yang kedua, kursiyun. Sama-sama, kursiyun. Betul, artinya kursi. Ini kursi. Bagaimana kita menyebutkan ini kursi? Menggunakan hadza atau hadhihi? Ya, haza. Haza kursiyun. Kenapa menggunakan haza? Karena kursiyun di belakangnya tidak diakhiri dengan ta marbutoh. Atau dia pastinya berjenis laki-laki. Kosakata selanjutnya, maktabun. Sama-sama maktabun. Maktabun berarti meja. Ini meja. Bagaimana kita mengucapkannya? Ini meja. Haza maktabun atau hazihi maktabun? Ya, haza maktabun. Kita masih menggunakan haza. Karena maktabun adalah laki-laki. Tidak ada ta marbutoh. Selanjutnya, faslun. Coba sama-sama.
faslun. Artinya kelas. Ya, kelas. Ini kelas. Bagaimana kita mengucapkannya? Ini kelas. Haza faslun atau hazihi faslun. Betul. Haza faslun. Kenapa? Karena faslun di belakangnya tidak ada tak marbutahnya. Selanjutnya, kolamun. Sama-sama kita ucapkan kolamun. Oke, kolamun. Seperti gambar di sampingnya, kita ucapkan kolamun artinya pulpen. Ini pulpen. Bagaimana kita mengucapkan ini pulpen? Haza kolamun. Betul. Haza kolamun. Selanjutnya. Nah, gambar apa ini? Gambar kertas. Yuk sama-sama kita ucapkan kirtosun. Sekali lagi, kirtosun. Alhamdulillah. Jika Bunda tanya mahaza, maka teman-teman menjawabnya bagaimana? Haza kirtosun. Oke, betul. Selanjutnya, nah ini adalah penghapus. Pastinya teman-teman punya ya, karena masih menggunakan pensil. Penghapus. Yuk sama-sama kita ucapkan mimhatun. Oke, mimhatun. Ini penghapus. Bagaimana kita mengucapkan ini penghapus? Haza mimhatun atau hazihi mimhatun. Ya, hazihi mimhatun. Kita sudah menggunakan hazihi karena mimhatun di belakangnya ada ta marbutohnya. Hazihi mimhatun. Selanjutnya, penggaris. Yuk sama-sama kita ucapkan mistorotun. Sekali lagi, mistorotun. Ini penggaris. Bagaimana kita ucapkan? Hazihi mistorotun. Kenapa hazihi mistorotun? Karena di belakangnya ada ta marbutoh. Betul. Selanjutnya, papan tulis. Saburotun. Coba teman-teman sama-sama. Saburotun. Oke, ini papan tulis. Bagaimana kita mengucapkannya? Ini papan tulis. Hazihi saburotun atau haza saburotun. Tentunya hazihi saburotun. Mengapa? Karena di akhir saburotun ada ta marbutohnya. Ini perempuan. Selanjutnya ada nafizatun. Yuk sama-sama. Nafizatun. Dari gambar ini, nafizatun berarti jendela. Ya, ini jendela. Bagaimana kita mengucapkan ini jendela? Hazihi nafizatun. Oke, good. Selanjutnya, mahazihi. Jika ada yang bertanya mahazihi, kita menjawabnya dengan hazihi sa'atun. Betul, sa'atun berarti jam. Oke. Kosakata selanjutnya tas atau ransel. Haqibatun. Yuk sama-sama. Haqibatun. Ini tas. Bagaimana kita mengucapkannya? Hadhihi haqibatun. Ya, alhamdulillah. Oke, teman-teman, itu semua tadi kosakata yang akan kita pelajari dalam bab 1. Yuk, mari kita menghafal kosakatanya. Oke, kita akan mulai menghafalkan dengan nada di sini senang, di sana senang.
Yuk kita mulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda akan memberikan contoh dahulu ya. Kitabun buku, kursiun kursi, maktabun meja, saburotun papan tulis. Sekali lagi. Kitabun buku, kursiun kursi, maktabun meja, saburotun papan tulis. Paragraf kedua. Kita mulai dengan kolamun. Kolamun, pulpen, kirtosun, kertas, mimhatun, penghapus, nafizatun, jendela. Kolamun, pulpen, kirtosun, kertas, mimhatun, penghapus, nafizatun, jendela. Dari paragraf 1 dan paragraf 2 nadanya masih sama ya. Kita ulang dari paragraf 1 sampai paragraf 2. Kitabun, buku, kursiun, kursi, maktabun, meja, saburotun, papan tulis. Kolamun, pulpen, kirtosun, kertas, mimhatun, penghapus, nafizatun, jendela. Masuk ke refnya. La 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 la. Oke, kita mulai dengan hakibatun. Hakibatun itu tas, saatun itu jam, faslun itu kelas, haza hazihi artinya ini. Sekali lagi. Hakibatun itu tas, saatun itu jam, faslun itu kelas, haza hazihi artinya ini. Oke, Masya Allah, hebat. Jadi yang berbeda adalah hakibatunnya ya. Hakibatun itu tas, saatun itu jam, faslun itu kelas, haza hazihi artinya ini. Oke. Sekarang kita akan latihan. Latihannya apa? Oke, istilah dengan haza atau hazihi. Titik-titik kirtosun. Menggunakan haza kirtosun atau hazihi kirtosun. Ya, betul. Haza kirtosun. Karena di belakangnya tidak ada tak marbutohnya. Titik-titik maktabun. Menggunakan haza maktabun atau hazihi maktabun. Betul, haza maktabun. Karena tidak ada tak marbutohnya. Soal nomor 2. Nah, titik-titik mahaza. Maksudnya mahazanya itu titik-titik sayang, titik-titik. Nah, bagaimana cara kita untuk bertanya menggunakan mahaza? Oke, kita jawab haza kolamun. Kalau misalnya kita menunjukkan penggaris, baru kita ganti bukan mahaza lagi, tetapi mahazihi. Kita jawab dengan hazihi mistorotun. Oke, kalau misalnya Bunda tunjuk ini adalah kelas, berarti kita bilangnya mahaza atau mahazihi. Kelas. Betul, mahaza karena kelas laki-laki. Lalu kita jawab haza faslun. Jika yang Bunda tunjuk adalah jam, mahazihi atau mahaza, cara bertanyanya apa ini ke jam? Ya, mahazihi. Kenapa? Karena jam adalah perempuan. Mahazihi, kita jawab hazihi sa'atun. Oke, good job. Oke, contoh soal yang kedua. Jawablah pertanyaan dan jawaban berikut. Nah, bagaimana cara kita untuk bertanya apa ini? Tetapi yang ditunjuk adalah papan tulis. Cara kita bertanya tentunya dengan kata tanya. Tadi kata tanya yang kita pelajari adalah kata tanya ma. Ya, mahaza atau mahazihi untuk papan tulis.
Mahazihi. Kenapa mahazihi, teman-teman? Karena papan tulis adalah perempuan. Saburotun. Untuk itu kita bertanyanya juga mahazihi. Dan jawabannya adalah hazihi saburotun. Oke. Selanjutnya yang kedua yang kita tunjuk adalah kursiyun. Bagaimana kita bertanya apa ini, tetapi yang kita tunjuk kursiyun, diawali dengan kata tanya mahaza. Lalu dijawab haza kursiyun, karena kursiyun adalah laki-laki, tidak ada tak marbutohnya. Oke teman-teman, sampai sini latihan dan pelajaran kita. Semoga dapat dipahami dengan baik dan dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Bunda akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.